Aku berdiri di ambang pintu kamar tidur utama, membiarkan bayangan senja merayap di atas lantai marmer dingin. Dari posisiku, aku bisa melihatnya, suamiku, Arjuna, sedang sibuk di depan lemari pakaian. Bukan sedang memilih kemeja untuk rapat, bukan pula mencari kaos untuk bersantai. Dia sedang menyusun pakaiannya sendiri, tindakan yang tidak pernah ia lakukan selama 10 tahun pernikahan kami. Arjuna adalah tipe pria yang percaya tangannya tidak diciptakan untuk pekerjaan rumah tangga. Tugas menata, memilih, bahkan sekadar melipat bajunya, selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari daftar pekerjaanku. Namun sore ini, dalam cahaya keemasan yang menipu, ia bergerak dengan ketangkasan yang mencurigakan. Di atas kasur, terhampar kemeja batik sutra terbaiknya, yang hanya ia kenakan untuk acara-acara paling penting, dan sepasang sepatu pantofel kulit mengkilap yang baru kubelikan dari Milan. Itu bukan pakaian untuk menjenguk ibu mertua yang sedang sakit parah di kota seberang. Disinilah letak kengerian yang tersembunyi. Arjuna memintaku menyiapkan pakaian ganti, tetapi ia sudah menyiapkan pakaian terbaiknya sendiri. Ia ingin membuatku merasa dibutuhkan, seolah ia masih mengandalkanku sebagai istrinya, padahal ia sedang mempersiapkan diri untuk sebuah pementasan akbar yang akan menghancurkan hidupku. Kau yakin tidak ada yang tertinggal, sayang? Tanyaku, nadaku selembut mungkin. Aku menekan emosi yang terasa seperti lava mendidih di dalam dada. Arjuna berbalik, senyumnya terasa asing, terlalu lebar, terlalu cepat. Ah, kamu di situ. Yah, kurasa sudah cukup. 3 setel pakaian harian, 2 setel piyama. Aku hanya akan di sana paling lama seminggu, sampai ibu membaik. Seminggu. 7 hari yang ia jadwalkan untuk berbulan madu, 7 hari untuk mendirikan kerajaan baru bersama wanita lain di atas runtuhan yang ia tinggalkan di belakang. Tunggu, ia menoleh kembali, matanya menunjukkan keraguan yang ia samarkan. Aku belum mengambil dasi abu-abu. Bisakah kamu ambilkan? Tentu saja. Drama kecil ini adalah bagian dari sandiwara. Arjuna ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa aku, istrinya yang bodoh, masih setia melayani kebutuhannya bahkan di detik-detik terakhir sebelum ia pergi ke pelukan wanita lain. Aku berjalan ke sisi lemari, membuka laci kecil berisi koleksi dasinya. Dasi abu-abu itu, warna yang sempurna untuk jas pengantin putih gading. Tanganku terasa dingin saat meraih kain sutra itu, tetapi aku memastikan langkahku tetap tenang dan anggun. Ini dia, kataku, menyerahkannya. Jari kami bersentuhan sejenak. Aku merasakan kehangatan yang dulu kucintai, yang kini terasa menjijikkan. Terima kasih, sayang, katanya, mencium keningku sekilas. Ciuman itu adalah satu-satunya perpisahan yang ia berikan sebelum pergi ke altar. Disinilah letak puncak kebohongan mereka, alasan mengapa aku tidak boleh ikut. Aku tahu ibu sakit parah, Mas. Aku bisa cuti. Biar aku yang merawat ibu, dan kamu bisa mengurus perusahaan dari sana, ujarku, pura-pura menawarkan. Ia menggeleng cepat, ekspresinya dipenuhi keprihatinan palsu. Tidak, tidak bisa. Anak kita, Fajar, sedang menghadapi ujian akhir semester. Kamu tahu, dia tidak bisa ditinggal lama-lama. Sekolahnya membutuhkan kehadiranmu, fokusmu. Lagi pula, ini hanya sebentar. Kamu di rumah, jaga Fajar, dan jaga perusahaan untukku. Dia menyebutku untuk menjaga perusahaan. Ironi itu mencekikku. Perusahaan yang ia maksud adalah Wijaya Group, perusahaan yang didirikan dengan modal yang kumasukkan dari warisan almarhum ayahku, perusahaan yang seharusnya secara sah menjadi milikku, tetapi karena kecintaanku yang buta, aku membiarkan Arjuna menjadi CEO. Dan, dia, yang akan Arjuna nikahi adalah Karina. Karina, sahabat baikku. Karina, yang selalu duduk di sofa ruang tamu ini, tertawa bersamaku, mendengarkan semua keluh kesah pernikahan dan bisnisku. Karina, yang di depan mataku dan Arjuna bertingkah seolah mereka hanyalah kenalan yang sopan. Wajah dua mereka begitu sempurna. Di depanku, mereka tak lebih dari rekan bisnis yang sesekali berinteraksi. Di belakangku, mereka adalah sepasang kekasih yang merencanakan penghancuranku. Aku menutup mata sejenak, mengingat malam 2 bulan lalu saat aku menemukan jejak digital yang tak terhapuskan. Sebuah pesan singkat, koordinat rumah baru,
dan foto desain butik mewah yang menjadi mahar. Butik baru. Butik yang baru ia bangun di kawasan bisnis paling elit di kota ini, menggunakan keuntungan perusahaan hasil kerja keras yang seharusnya mengalir ke rekening kami berdua, kini menjadi mahar pernikahan untuk Karina. Sebuah butik yang Arjuna yakini akan menjadi kejutan manis untuk istrinya yang baru. Dan rumah. Arjuna telah membeli rumah untuk Karina, lagi-lagi dari keuntungan perusahaan, dan memberikannya dengan dalih investasi properti. Mereka telah mengambil segalanya yang berharga di hidupku. Kecuali satu hal, kekuatan sejati. Selama 2 bulan terakhir, aku telah bertindak seperti pahlawan Yunani yang buta dan tuli. Aku tertawa lebih keras, memasak hidangan favorit mereka berdua, ya, Karina sering mampir untuk makan malam, menyeringai di atas piring yang kusajikan. Mereka mengira aku adalah mangsa yang jinak. Namun, di balik senyumku, aku bekerja. Aku bertemu dengan pengacaraku, seorang wanita cerdas dan kejam bernama Adelia. Aku memindahkan saham, memverifikasi kembali struktur kepemilikan aset, dan memastikan semua sumber daya yang pernah kuberikan pada Arjuna kini kembali dalam genggamanku, bahkan yang ia pikir sudah menjadi miliknya. Butik itu? Sudah kutarik izin bangunnya secara diam-diam. Dan hari ini, sebelum Arjuna berangkat, kuinstruksikan tim konstruksiku untuk merobohkan struktur bangunan itu. Saat ini, butik itu hanya tinggal puing, mahar pernikahan yang hancur. Aku kembali ke kamar. Arjuna sudah menutup koper kecilnya, koper yang berisi pakaian, pesta, yang ia tata sendiri. Ini, Mas, kataku. Aku mendorong koper besar yang biasa kami bawa untuk perjalanan ke luar negeri. Untuk jaga-jaga. Di sana cuaca tidak menentu, dan kamu mungkin butuh ganti pakaian lebih banyak, siapa tahu ibu perlu dirawat lebih lama. Arjuna menatap koper besar itu, matanya menyipit karena curiga. Kenapa banyak sekali? Aku tidak butuh sebanyak ini, sayang. Ini seperti bepergian sebulan penuh. Aku memberinya pandangan lembut yang menenangkan. Hanya ingin memastikan suamiku terawat dengan baik, Mas. Anggap saja ini bekal dari istrimu. Bukankah kamu suka kalau aku yang menata koper untukmu? Kata-kataku mengenai ego dan kenyamanannya. Ia tersenyum, curiga yang sempat muncul perlahan mereda. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, tolong pastikan dasi abu-abu itu ada di bagian atas, ya. Aku mengangguk. Tentu saja, dasi itu sudah kumasukkan. Tetapi, dasi itu bukan satu-satunya kejutan. Aku membuka koper besar itu di hadapannya, seolah hanya ingin memastikan isinya. Pakaian ganti kumasukkan di lapisan pertama, kaos, celana, dan pakaian kasual yang Arjuna perlukan untuk perjalanan ke luar kota yang sesungguhnya. Di lapisan paling bawah, tersembunyi dengan rapi di balik selembar handuk tebal, kumasukkan amplop tebal berwarna merah marun. Amplop itu berisi 3 lembar dokumen yang akan menghancurkan hidupnya. Surat gugatan cerai, lengkap dengan tanda tangan dan materai, yang akan diajukan ke pengadilan saat ia mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Surat pemecatan dari Wijaya Group, efektif segera, mencabut semua wewenang, akses, dan haknya sebagai CEO dan pemegang saham. Akses ke rekening dan semua aset perusahaan telah dibekukan, menunggu audit penuh. Salinan akta perjanjian pranikah, dokumen yang ia pikir telah musnah, yang menjamin semua aset yang berasal dari modal ayahku akan kembali padaku tanpa sengketa. Dokumen yang ia tanda tangani saat ia masih miskin dan dibutakan oleh janji cinta. Sambil menutup koper, aku memastikan wajahku tetap tenang, tetapi dalam hatiku, tawa dingin bergema. Ini bukan koper yang kubuat untuk suami yang sedang berpamitan. Ini adalah peti mati yang kubuat untuk mengubur Arjuna Wijaya, sang pengkhianat, dan untuk meluncurkan kembali diriku sebagai ratu yang telah lama tertidur. Semua sudah siap, Mas. Berhati-hatilah di jalan, kataku, menyerahkan gagang koper. Secara tersirat, aku mengusirnya. Arjuna tersenyum bangga, ia merasa menang. Ia akan pergi, menikahi sahabatku, dan kembali sebagai pria yang sukses. Ia tidak tahu, saat ia membuka koper itu di malam pertama pernikahannya, ia akan menemukan dirinya kehilangan segalanya. Aku menyaksikan punggungnya menghilang. Anakku, Fajar, melambai dari jendela kamar di lantai atas. Aku membalas lambaiannya dengan senyum,
Senyum seorang ibu yang melindungi anaknya dari kehancuran yang tak terhindarkan. Saat pintu utama tertutup dengan bunyi, klik, yang memekakan, aku tidak lagi merasakan kesedihan. Yang kurasakan hanyalah adrenalin, kebebasan, dan haus akan pembalasan. Ini adalah awal dari permainan catur. Mereka telah membuat gerakan pertama yang salah. Kini giliranku. Langkah pertamaku, kembali ke kantor esok pagi, dan mengambil alih singgasana yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Arjuna, selamat datang di neraka yang kau ciptakan sendiri. Pagi itu, matahari terasa berbeda. Bukan lagi sekadar sumber cahaya yang membangunkan dari mimpi buruk, melainkan panggung yang menanti pertunjukanku. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, dengan rasa ringan yang sudah lama hilang. Tidak ada lagi beban harus tersenyum di depan sandiwara, tidak ada lagi tugas menyiapkan kopi untuk pria yang akan menikahi wanita lain. Aku bebas, bahkan sebelum surat cerai itu diserahkan. Aku mengenakan setelan bisnis berwarna charcoal grey yang sudah lama tersimpan di sudut lemari. Setelan ini kubeli saat pertama kali mendirikan Wijaya Group bersama ayahku, bukan setelan yang biasa kukenakan saat hanya menjadi istri CEO. Ini adalah seragam perang, seragam ratu. Aku memastikan riasanku sempurna, eyeliner tajam, lipstik merah gelap, dan senyum yang tipis, dingin, dan penuh perhitungan. Fajar sudah siap untuk sekolah. Aku mengantarnya hingga ke mobil. Mama, ayah bilang dia akan pulang seminggu lagi, kata Fajar polos, menatapku dari kursi belakang. Yah, nak, ayah akan pulang. Tapi mama harus bekerja keras dulu untuk ayah. Jawabku, kata-kataku terdengar ambigu dan aman. Fajar mengangguk, puas dengan jawaban itu. Fajar adalah satu-satunya alasan mengapa aku harus melakukan ini dengan sangat hati-hati dan cepat. Setelah mengantar Fajar, aku mengarahkan mobil menuju pusat kota, bukan ke butikku yang kini dikelola seorang manajer terpercaya, melainkan ke jantung kota, Gedung Wijaya, markas besar perusahaan yang selama ini kukira kami pimpin bersama. Saat mobilku berhenti di area parkir utama yang biasanya disiapkan untuk Arjuna, aku melihat ekspresi terkejut dari petugas keamanan. Mereka terbiasa melihatku hanya saat acara formal perusahaan, bukan saat pagi buta, datang seorang diri, duduk di kursi pengemudi. Aku berjalan masuk ke lobi. Setiap langkah sepatu hakku di lantai marmer terasa seperti genderang perang. Pukul 8 tepat. Seluruh staf Wijaya Group terkejut melihatku duduk di kursi kepemimpinan, kursi yang selama 10 tahun diduduki Arjuna. Aku tidak memanggil rapat. Aku hanya muncul. Wajah yang pertama menunjukkan kepanikan adalah Bapak Hartono, Direktur Keuangan, tangan kanan Arjuna yang paling setia, dan yang paling kubenci. Aku tahu Hartono terlibat. Dia yang memuluskan aliran dana perusahaan untuk pembelian rumah dan pembangunan butik Karina. Hartono, dengan wajah pucat, mendekatiku. Nyonya? Ada apa, Nyonya? Tuan Arjuna sedang cuti, Nyonya. Aku mendongak, menatapnya lurus-lurus tanpa berkedip. Mataku mengunci matanya. Tuan Arjuna sedang tidak cuti, Hartono. Tuan Arjuna sedang dipecat. Dan hari ini, saya adalah CEO Wijaya Group yang sah dan tunggal. Seluruh lantai itu senyap. Tidak ada yang bergerak. Tolong panggilkan tim hukum dan tim audit ke ruang rapat utama. Segera, perintahku, suaraku rendah dan stabil, tetapi memancarkan otoritas tak terbantahkan. Hartono mencoba melawan, wajahnya kini merah karena marah dan ketakutan. Anda tidak punya hak, Nyonya. Hanya Tuan Arjuna yang bisa? Aku memotongnya sebelum ia menyelesaikan kalimat. Aku meletakkan 2 berkas tebal di atas meja, berkas yang sudah Adelia siapkan semalam. 1, kataku, menunjuk berkas pertama. Ini adalah salinan akta pendirian perusahaan. Saya adalah pemegang saham mayoritas tunggal, Hartono. 51% saham di tangan saya. Dan berdasarkan akta pranikah, semua saham saya dijamin. Arjuna hanya memiliki 19% yang sekarang sedang saya bekukan sebagai jaminan audit. Hukum ada di pihak saya. Dua, aku menunjuk berkas kedua, yang lebih tipis. Ini adalah surat pemecatan Anda. Efektif detik ini. Tim keamanan,
Mohon bantu Bapak Hartono berkemas. Dan pastikan semua akses digitalnya diblokir. Audit total akan dimulai hari ini juga. Reaksi Hartono adalah campuran antara penghinaan dan kepanikan. Ia mencoba berteriak, mengancam untuk menuntutku, tetapi dua orang keamanan sudah berdiri di sampingnya. Aku tidak perlu mengeluarkan suara lagi. Kudeta senyap telah berhasil. Selanjutnya, rapat maraton dimulai. Aku memanggil semua kepala divisi. Aku tidak menghabiskan waktu menjelaskan apa yang terjadi dengan Arjuna. Aku fokus pada masa depan. Saya tahu kalian terkejut. Namun, Wijaya Group tidak akan lumpuh hanya karena satu direktur keluar. Kita akan melakukan audit penuh terhadap semua laporan keuangan dalam 2 tahun terakhir. Kita akan memastikan semua pengeluaran perusahaan sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Siapapun yang terbukti terlibat dalam penggelapan atau penyalahgunaan dana akan menghadapi konsekuensi hukum. Ancaman itu jelas. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa aku sedang mencari jejak uang yang mengalir ke butik dan rumah Karina. Saat tim audit mulai bekerja, aku menarik diri ke kantor pribadiku, kantor yang bersebelahan dengan kantor mewah Arjuna yang kini telah kusegel. Di sana, Adelia, pengacaraku, sudah menunggu. Semua berjalan sesuai rencana, Adelia. Hartono sudah dikeluarkan. Tim audit sudah bekerja, kataku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya mencerminkan suasana hatiku. Adelia, seorang wanita berkacamata bingkai tebal dan rambut terkuncir rapi, tersenyum sinis. Brilian, Ratu. Kudeta paling senyap yang pernah saya tangani. Sekarang bagian legal. Ia menyerahkan sebuah tablet kepadaku. Gugatan cerai telah resmi diajukan ke pengadilan agama. Berkas sudah masuk pagi ini, bersamaan dengan pembekuan aset atas nama Arjuna Wijaya di bank-bank terkait. Secara legal, ia adalah pria yang terperangkap. Ia tidak punya akses ke uang tunai, dan aset pribadinya disita hingga putusan cerai keluar, jelas Adelia. Bagus, bisikku. Dan bagaimana dengan mahar pernikahan mereka? Butik itu? Adelia menyeringai. Izin pembongkaranmu sangat rapi. Timmu melaporkan bahwa hari ini pukul 11 pagi, butik itu telah rata dengan tanah. Hanya sisa puing dan debu. Saya bahkan mengirimkan foto kepada saya. Karina akan menerima mahar yang sangat berkesan. Aku mengambil tablet itu. Foto-foto puing bangunan mewah itu memicu tawa kecil di tenggorokanku. Mahar yang dibanggakan Arjuna, yang dibangun di atas penderitaanku, kini hancur menjadi debu. Sekarang, bagaimana dengan hadiah pernikahan untuk kedua pengantin? Tanyaku, merujuk pada video perselingkuhan yang diam-diam telah kurekam selama beberapa minggu terakhir. Adelia membuka sebuah flash drive kecil. Semua sudah diunduh ke sini. Video perselingkuhan, rekaman audio perencanaan pernikahan, dan bahkan cetakan rekening koran yang membuktikan aliran dana ke Karina. Saya juga sudah menyiapkan 20 salinan disk, siap dikirimkan melalui kurir ekspres ke setiap tamu undangan, termasuk penghulu dan pihak KUA, tepat sebelum akad nikah dimulai. Tidak perlu 20, cukup 5. Kurir ke kediaman mereka, ke ketua RT RW setempat, ke kantor Arjuna, dan 2 lagi untuk acara itu sendiri. Aku ingin ini menjadi pembicaraan kota selama setahun ke depan, koreksiku. Dan pastikan kurir itu tidak bisa dihentikan. Beri mereka tip yang sangat besar. Saat tengah hari, aku menerima laporan terakhir dari penyelidik pribadiku. Arjuna dan Karina telah tiba di tempat tujuan, sebuah resort mewah yang sengaja disewa untuk acara pernikahan dan bulan madu. Mereka terlihat tertawa, berpelukan di pinggir kolam renang. Mereka mengira mereka telah mencapai surga. Mereka terlihat sangat bahagia, Adelia. Senang sekali melihatnya, kataku datar, mengembalikan tablet berisi foto-foto romantis mereka. Mereka bahagia di atas waktu pinjaman, Nyonya. Hitungan mundur sudah dimulai, balas Adelia. Aku mengangguk. Hari H adalah 2 hari lagi. 2 hari di mana Arjuna akan terbangun dari mimpi buruknya dan menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan istri dan anak, tetapi juga pekerjaan, kekayaan, dan harga dirinya. Aku menatap layar komputernya yang kini kosong. Di sana, aku melihat bayanganku, bayangan seorang wanita yang telah diuji oleh pengkhianatan dan bangkit menjadi ratu yang tak kenal ampun. Siapkan semuanya,
Adelia, aku akan kembali ke rumah untuk menyiapkan kado yang paling indah untuk mereka. Kado yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tutupku, mengakhiri rapat. Kini, aku hanya perlu menunggu. Menunggu momen puncak, saat Arjuna membuka koper itu, dan saat Karina membuka kado yang kusiapkan. Permainan ini baru saja dimulai. Pagi hari terasa sunyi di rumah kami. Matahari terbit dengan janji kehangatan, tetapi bagi Arjuna dan Karina, ini adalah matahari yang akan membakar habis sisa-sisa kehidupan lama mereka. Aku duduk di teras belakang, menyeruput teh hijau, mengamati bunga-bunga lili yang baru mekar. Dalam ketenangan ini, aku bisa mendengar bunyi notifikasi samar dari ponselku, berita-berita yang masuk dari jaringan kurir, pengacara, dan timku yang kini sedang bekerja untuk mengakhiri segalanya. Adelia, pengacaraku, menelepon tepat pukul 8. Selamat pagi, Ratu. Semua sudah siap, suaranya terdengar renyah dan penuh kegembiraan yang terkontrol. Gugatan cerai Anda sudah diterima dan diproses di pengadilan. Surat perintah penyitaan non-yudisial untuk rumah yang dibeli Arjuna atas nama Karina juga sudah diserahkan kepada tim keamanan. Mereka akan menyegel rumah itu sore ini, segera setelah akad selesai, untuk menghindari sengketa hak milik di masa depan. Kita tegakkan klaim bahwa properti itu dibeli dengan dana perusahaan yang dicuri. Dan butik, tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Pembersihan puing sudah dimulai. Saat ini, mahar pengantin baru itu hanya berupa tumpukan semen dan baja yang bengkok. Kami sudah pastikan tidak ada yang tersisa untuk dibangun kembali, jawab Adelia, diselingi tawa kecil yang tajam. Aku menutup telepon, puas. Secara finansial, Arjuna sudah berada di titik nol. Ia bahkan tidak punya tempat berlindung. Sementara aku menikmati ketenangan pagi di rumah yang sah milikku, 300 km jauhnya, di resort mewah, Purnama Indah, Arjuna dan Karina dipenuhi euforia palsu. Arjuna mengenakan kemeja batik sutra terbaiknya, kemeja yang ia tata sendiri dan dasi abu-abu yang kuambilkan. Wajahnya berseri-seri, dipenuhi rasa kemenangan. Ia berhasil menipu istrinya, ia berhasil mencuri kekayaan, dan ia akan menikahi wanita impiannya yang ternyata adalah sahabat terbaikku. Kamu terlihat luar biasa, sayang, bisik Karina, mengelus jas yang baru saja dikenakan Arjuna. Karina, dengan kebaya putih gading yang mewah, tampak bersinar. Tidak ada yang bisa menghalangi kita sekarang. Kita sudah mendapatkan segalanya. Tentu saja, Arjuna membalas, memeluk Karina erat. Dia bahkan membantu menata koperku. Dia bodoh, Karina. Dia bahkan tidak menyadari bahwa butik mewah itu adalah maharmu. Kita akan hidup bahagia, dan perusahaan itu akan menjadi milik kita sepenuhnya segera setelah aku memberinya sedikit uang pisah. Mereka berdua tertawa, tawa pengkhianat yang merasa aman di puncak kejahatan mereka. Pukul 10.30, akad nikah akan dimulai. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah rekan bisnis Arjuna, dan beberapa teman baik Karina yang juga kukenal, mulai memenuhi aula pernikahan yang didekorasi dengan bunga-bunga segar. Tepat pukul 10.15, kekacauan pertama dimulai. Seorang kurir, yang sengaja kukirimkan dengan pakaian seragam yang mencolok, mendekati meja penerima tamu. Di tangannya, ada paket-paket kecil yang dialamatkan kepada setiap tamu, dan satu paket besar khusus untuk Karina. Hadiah istimewa dari seorang penggemar rahasia, ujar sang kurir, menyeringai. Kurir itu telah kubayar mahal untuk memastikan paket-paket itu terdistribusi. Para tamu, yang penasaran, segera membuka amplop-amplop kecil berisi disk DVD. Di meja utama, paket hadiah untuk Karina, yang dibungkus dengan kertas perak mengkilap, diletakkan. Arjuna, yang sedang menunggu di ruang rias, dipanggil. Mas Arjuna, ada kado besar yang baru datang. Ketika ia keluar, ia melihat Karina yang sudah memegang kado itu. Astaga, Mas, sepertinya kita punya pengagum rahasia yang sangat murah hati. Mereka tidak tahu bahwa pengagum rahasia itu adalah aku, Ratu yang terbuang. Tepat pukul 10.45, saat penghulu sudah duduk dan Arjuna siap mengucapkan ijab kabul, salah satu tamu di barisan depan memasukkan DVD yang baru ia terima ke dalam laptopnya. Rasa penasaran mengalahkan etiket. Tamu itu, seorang kolega lama Arjuna, ingin melihat kejutan apa yang ada di dalamnya.
Ruangan itu cukup besar, tetapi laptop itu terhubung ke proyektor kecil yang digunakan untuk menampilkan presentasi foto prewedding. Tiba-tiba, proyektor berkedip. Gambar romantis prewedding Arjuna dan Karina digantikan oleh sebuah video buram, video yang kurekam dari kamera tersembunyi. Video itu menampilkan Arjuna dan Karina, bukan di kamar hotel, melainkan di rumah yang ia beli dengan uangku. Mereka tampak mesra, merayakan ulang tahun Karina. Lalu, layar menunjukkan rekaman audio yang diubah menjadi teks, percakapan mereka saat merencanakan pernikahan. Arjuna, teks, butik itu akan menjadi maharmu, sayang. Mahal, tapi setara dengan ratuku. Karina, teks, dan aku akan mengambil alih butik lamanya. Dia akan merangkak kembali padaku. Seketika, ruangan yang tadinya penuh tawa dan bisikan meriah berubah menjadi sunyi mematikan, diikuti oleh bisikan horor. Bisikan itu menyebar seperti wabah, perselingkuhan, penipuan, pengkhianatan. Karina menjerit, suara kebaya gadingnya yang terseret di lantai saat ia berlari menuju proyektor. Matikan! Matikan! Itu bom. Arjuna, yang wajahnya kini seputih gading kebaya Karina, berdiri membeku di depan penghulu. Ia tidak bisa bergerak. Tamu-tamu mulai bangkit, ponsel-ponsel keluar, dan guncangan publik itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Pernikahan itu hancur sebelum ijab kabul selesai. Penghulu, dengan wajah jijik, mengemas berkas-berkasnya. Kami tidak dapat melanjutkan akad ini. Ada indikasi kejahatan dan penipuan yang harus diselesaikan secara hukum. Arjuna mencoba menjelaskan, memohon pada rekan-rekannya, tetapi tatapan mata mereka dipenuhi penghinaan. Ia bukan lagi CEO sukses, ia adalah bajingan yang tercela. Karina, yang histeris, menarik tangannya. Ini pasti ulah istrimu. Dia tahu. Tidak mungkin. Dia bodoh. Dia di rumah menjaga anak, raung Arjuna. Mereka melarikan diri dari aula yang kini dipenuhi tawa sinis dan gunjingan, mencari perlindungan di kamar suite mewah mereka. Di dalam kamar, kekacauan batin mereka mencapai puncaknya. Arjuna melemparkan ponselnya ke sofa. Ia mencoba masuk ke email perusahaan, tetapi aksesnya diblokir. Karina, aku tidak bisa masuk ke jaringan Wijaya. Apa yang terjadi? Karina, yang sedang mencoba menelepon Hartono, membanting ponselnya. Aku juga tidak bisa menghubungi Hartono. Dan ponselku baru saja menerima notifikasi bank. Semua rekeningku diblokir. Apa yang dia lakukan? Arjuna berjalan ke sisi koper besar yang kubawakan, koper yang ia anggap berisi pakaian jaga-jaga. Ia ingin mencari kemeja biasa, sesuatu untuk menenangkan diri. Ia membuka resletingnya dengan kasar. Di lapisan atas, pakaian harian yang kumasukkan tampak normal. Tapi begitu tangannya menyentuh bagian bawah, di balik handuk tebal, ia merasakan amplop merah marun yang tebal itu. Ia menariknya keluar, hatinya berdebar tak menentu. Apa ini? Bisiknya. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya, ia menemukan tulisan tanganku di atas secarik kertas mewah. Selamat atas pernikahanmu yang indah, Mas. Ini adalah kado terakhir dariku. Di bawah tulisan itu, 3 dokumen yang akan merobohkan dunianya. Pertama, surat pemecatan dari Wijaya Group. Dikeluarkan oleh Ratu, CEO baru, lengkap dengan stempel perusahaan. Efektif sejak 2 hari yang lalu. Kedua, surat gugatan cerai. Ditandatangani, dimaterai, dan telah diajukan ke pengadilan. Ia bukan lagi suamiku. Ketiga, salinan akta pranikah. Bukti legal bahwa ia tidak memiliki hak atas sepeser pun kekayaan Wijaya Group. Arjuna membaca kata demi kata, penglihatannya kabur. Raungannya menggema di dalam suite itu, raungan pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi sepotong kaca pecah. Karina mendekat, membaca di bahu Arjuna. Ekspresi wajahnya berubah dari amarah menjadi horor. Tidak mungkin. Butik itu. Rumah itu. Maharku. Butik itu dibangun dengan uang perusahaan, teriak Karina. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu segalanya, dan dia membuat kita merayakan kehancuran kita sendiri. Arjuna menjatuhkan berkas-berkas itu. Mereka panik. Mereka mencoba menelepon bank,
tetapi hanya mendapat jawaban otomatis bahwa aset sedang dalam penyelidikan. Mereka mencoba menelepon teman-teman mereka, tetapi semua panggilan tidak dijawab. Semua orang telah melihat video itu. Kita pulang, Karina. Kita ke rumah. Kita bisa tinggal di rumah baru kita, lalu kita hadapi dia, kata Arjuna, putus asa. Mereka meninggalkan resort itu, tanpa menyadari bahwa mereka harus membayar tagihan kamar yang mewah itu, yang kini tidak mampu mereka lakukan. Pukul 20 malam itu, aku menerima telepon dari Adelia. Mereka sudah meninggalkan resort itu, Nyonya. Mereka pasti menuju ke rumah Karina yang baru. Berikan pembaruan saat penyegelan selesai, perintahku. Setengah jam kemudian, foto-foto dikirimkan kepadaku. Di depan rumah mewah yang dibeli Arjuna dengan dana gelap perusahaan, sudah terpasang pita garis kuning dari pihak keamanan dan sebuah papan besar bertuliskan, disegel oleh hukum. Aset disita. Karina dan Arjuna tiba di sana, hanya untuk menemukan mobil mereka, yang juga dibeli dengan uang perusahaan, diambil oleh petugas sita. Mereka berdua berdiri di depan rumah yang seharusnya menjadi surga mereka, kini disegel dan dijaga ketat. Mereka mencoba menuju butik baru Karina, tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing, dikelilingi pagar kawat. Maharnya sudah lenyap. Mereka jatuh miskin, tak punya rumah, tak punya mobil, dan tercoreng di depan publik. Mereka hanya memiliki koper besar berisi surat cerai dan surat pemecatan. Aku tersenyum, senyum yang tulus, murni, dan penuh kepuasan. Aku berdiri di jendela kamarku, menatap kota yang kini kukendalikan sepenuhnya. Dunia mereka telah hancur. Balas dendamku telah tuntas. Aku tertawa, tawa seorang ratu yang telah berhasil menumpas semua pengkhianat di kerajaannya. Aku mengambil laptopku, dan mengirimkan pesan terakhir yang sudah kusiapkan ke nomor ponsel Arjuna. Aku tidak diam, Mas. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Selamat menikmati neraka yang kau buat. Malam itu, dinginnya udara lebih menusuk daripada dinginnya lantai marmer. Arjuna dan Karina tidak tidur di kamar suite mewah yang sudah mereka bayar untuk bulan madu. Mereka terpaksa menghabiskan malam di sebuah motel kumuh pinggiran kota, tempat yang mereka berdua, di masa kejayaan mereka, bahkan tidak sudi melewatinya. Mereka tiba di sana dengan koper besar yang berisi surat cerai dan pemecatan, berjalan kaki setelah taksi terakhir menolak membawa mereka lebih jauh karena ketiadaan uang tunai. Koper itu terasa seperti beban, berisi semua kehancuran mereka. Di kamar motel yang berbau apak dan lembab, lampu pijar kuning menyinari wajah-wajah yang kini tampak tua dan lelah. Kebaya gading mewah Karina kini kotor dan kusut, jas mahal Arjuna penuh debu. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan pengantin, melainkan dua pelarian yang baru saja kehilangan segalanya. Keheningan yang mencekik akhirnya pecah. Bukan karena ungkapan cinta, melainkan karena amarah. Ini semua salahmu, Karina, raung Arjuna, melemparkan bantal lusuh ke dinding. Kau yang mendesakku untuk segera menikahinya. Kau yang ingin butik mewah itu sebagai mahar. Sekarang, butik itu hanya tumpukan kotoran. Karina berdiri, matanya menyala-nyala oleh keputusasaan dan kebencian. Hilang sudah pesona sahabat baik yang ramah. Sekarang hanya tersisa pelakor yang terjebak dalam perangkapnya sendiri. Salahku? Kau pikir aku bisa tahu kalau istrimu yang bodoh itu ternyata seekor ular? Dia tahu, Arjuna. Dia merencanakan ini semua sejak awal, balas Karina, suaranya tajam. Kau bilang dia terikat pada akta pranikah bodoh itu, kau bilang kau merobeknya. Mengapa surat itu ada di koper itu? Kau tidak becus. Aku tidak merobeknya. Aku pikir dokumen itu sudah kedaluarsa. Arjuna mencengkeram rambutnya frustrasi. Dia diam. 10 tahun aku hidup bersamanya, dia tidak pernah menunjukkan kecerdasan seperti ini. Dia hanya fokus pada anaknya dan memasak makan malam untuk kita berdua. Dia membuat kita merasa aman. Ironi itu menusuk. Mereka berdua, yang selama ini bangga dengan kecerdasan ganda mereka, kini menyadari bahwa mereka adalah badut di panggung yang diatur oleh ratu yang mereka anggap bodoh. Karina tiba-tiba teringat satu-satunya butik yang masih ia miliki, butik kecil di sudut kota yang sudah beroperasi 5 tahun. Butikku yang lama. Kita masih punya itu. Kita bisa menjualnya, kita bisa menggunakan uangnya untuk menyewa pengacara dan melawan gugatan cerainya.
Mereka buru-buru menyalakan TV motel yang bersemut. Saluran berita sedang menayangkan berita ekonomi. Di layar, muncul wajahku. Aku tersenyum tipis di depan logo Wijaya Group. Hari ini mengumumkan bahwa ibu, nama Sang Ratu, kembali menjabat sebagai CEO tunggal Wijaya Group, menggantikan posisi Tuan Arjuna Wijaya yang telah resmi diberhentikan terkait dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Audit penuh sedang berlangsung, dan perusahaan berkomitmen untuk mengatasi semua masalah hukum yang timbul, termasuk penyitaan aset-aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan, seperti butik yang baru dibangun di kawasan, sebutkan nama kawasan elit. Lalu, sebuah gambar yang membuat Karina memekik histeris. Foto butik baru yang rata dengan tanah. Arjuna segera beralih mencari berita tentang butik lama Karina. Di sebuah portal berita lokal, berita itu terpampang jelas. Butik kecil Karina Wijaya disita ban, diduga terkait pencucian uang dan utang pribadi yang dijaminkan dengan saham fiktif. Butikku. Butik itu tidak ada hubungannya dengan dia, raung Karina, air matanya membanjiri riasan yang kini luntur. Arjuna membaca detailnya dengan cepat. Karina rupanya pernah menggunakan butik lamanya sebagai jaminan untuk pinjaman pribadi yang besar, yang ia gunakan untuk membeli barang-barang mewah. Dia menggunakan Hartono untuk memalsukan nilai saham Wijaya Group agar pinjaman itu disetujui. Dan sekarang, Ban menuntut semua itu kembali. Hartono, pria yang dipecat bersamanya, sudah pasti telah memberikan semua informasi itu kepada Ratu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari penjara. Dia mengambil semuanya. Semuanya. Dia tidak meninggalkan sepeser pun, bisik Arjuna, suaranya dipenuhi ketakutan. Mereka miskin. Benar-benar miskin. Sementara Arjuna dan Karina terperangkap dalam keputusasaan yang bau, aku menjalani hidup baruku. Hari pertama kembali sebagai CEO berjalan mulus. Audit menunjukkan bahwa Hartono telah memindahkan sekitar 30% dari keuntungan perusahaan selama 2 tahun terakhir ke proyek Karina. Semua aset itu kini dalam proses pengembalian kepada Wijaya Group. Aku duduk di kantor Arjuna yang kini menjadi kantorku, memandangi cakrawala kota. Aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa adil. Sore itu, aku menjemput Fajar dari sekolah. Anakku memelukku, wajahnya cerah. Mama, ayah belum pulang? Belum, sayang. Ayah masih harus merawat nenek, dan mama harus bekerja keras di kantor untuk sementara, kataku, membelai rambutnya. Saat makan malam, aku menyalakan TV, memilih saluran film kartun favorit Fajar. Aku mematikan semua berita. Kehidupan Fajar harus dilindungi dari badai yang kucari. Namun, di dalam hatiku, aku tahu pembalasan ini belum selesai. Kehancuran finansial dan sosial adalah hukuman, tetapi rasa sakit terbesar bagi Arjuna adalah kehinaan total. Adelia mengirimkan pesan terakhir hari itu. Nyonya, pasangan itu mencoba menelepon Anda 40 kali dari nomor yang berbeda. Saya sarankan Anda tetap memblokir mereka. Mereka panik. Aku membalasnya, biarkan mereka panik. Biarkan mereka merasa dinginnya kenyataan. Kita akan lihat sejauh mana cinta mereka bertahan tanpa uangku. 2 hari kemudian, Arjuna dan Karina masih terdampar di motel yang sama. Uang mereka habis. Mereka bahkan tidak mampu membeli makanan yang layak. Rasa lapar dan stres membuat pertengkaran mereka semakin intens. Aku butuh uang. Aku tidak bisa hidup seperti ini, teriak Karina. Ia, yang terbiasa dengan kemewahan, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan kau pikir aku punya pohon uang? Aku dipecat. Semua rekeningku disita, balas Arjuna. Dalam keputusasaan, Arjuna teringat satu aset yang belum bisa disentuh Ratu, butik lama Karina yang asli. Meskipun butik itu sedang dalam proses sita oleh bank, masih ada barang-barang inventaris di dalamnya. Karina, butik lamamu. Pergi ke sana. Pasti masih ada barang-barang yang bisa kita jual di pasar gelap. Gaun, aksesoris, apapun. Kita butuh uang tunai untuk bertahan dan merencanakan langkah selanjutnya, perintah Arjuna. Karina, dengan enggan, setuju. Keinginan untuk bertahan hidup mengalahkan rasa malu. Namun, Arjuna punya rencana lain. Ia tahu, menyerang butik adalah langkah yang bodoh dan berisiko. Rencana sebenarnya adalah, ia harus kembali ke Jakarta,
ke satu-satunya tempat yang masih bisa ia anggap miliknya, rumah pribadi kami. Ia merencanakan, saat Karina sibuk di butik lamanya, ia akan mencoba menyelinap ke rumah lama. Ia tahu, Ratu pasti telah mengubah password pintu dan kode brankas, tetapi ada satu rahasia kecil yang ia pegang, sebuah kunci cadangan yang ia sembunyikan di pot bunga tua di garasi. Tujuannya bukan uang. Tujuannya adalah sesuatu yang lebih berharga, dokumen Fajar. Arjuna akan menculik Fajar, atau setidaknya menggunakannya sebagai sandera untuk memaksa Ratu mengembalikan sebagian kekayaannya. Ia tahu, satu-satunya kelemahan Ratu adalah anak mereka. Kau pergilah. Aku akan menghubungi beberapa teman lama. Siapa tahu mereka masih mau membantu, kata Arjuna pada Karina, menyembunyikan rencana jahatnya. Ia mengambil koper berisi dokumen perceraiannya, menyisakan Karina sendirian. Karina menatap punggungnya yang menjauh dengan pandangan curiga. Ia tahu, Arjuna hanya memikirkan dirinya sendiri. Arjuna bergerak. Ia berhasil menyewa sepeda motor Reyot dengan menjaminkan jam tangan tiruan yang ia simpan. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, di bawah terik matahari yang menyengat, ia bersumpah, "Ratu, kau telah mengambil segalanya dariku. Sekarang, aku akan mengambil satu-satunya hal yang paling kau cintai." Di saat yang sama, aku sedang menandatangani dokumen penting di kantor, tersenyum bangga. Aku sudah memperhitungkan semua aset Arjuna. Tetapi, aku melupakan satu hal. Kebodohan seorang pria yang dipermalukan dapat membuatnya melakukan kejahatan yang tidak terduga. Arjuna sedang dalam perjalanan kembali. Babak baru dari permainan catur ini, yang jauh lebih berbahaya, akan segera dimulai. Jalanan Jakarta yang berdebu dan panas adalah neraka bagi Arjuna. Pria yang terbiasa duduk di kursi belakang mobil mewah berpendingin udara kini harus mengendarai motor sewaan yang reot, mengenakan jas mahal yang kini kusam dan bau keringat. Ia terlihat seperti badut yang gagal melucu, wajahnya dipenuhi kumis tipis yang tak terurus dan mata yang memancarkan kebencian. Tujuan tunggalnya adalah satu, rumahnya, bukan untuk mengambil kembali perabotan atau perhiasan. Tujuannya adalah Fajar, putra semata wayangnya, satu-satunya kartu as yang ia yakini masih bisa ia mainkan untuk memeras Ratu. Kau akan membayar mahal, Ratu. Kau bisa mengambil uangku, tetapi kau tidak bisa mengambil anakku, bisiknya pada helmnya. Sumpah serapah itu mengalahkan suara bising mesin motor. Ia tiba di kawasan elit itu menjelang sore. Rumah kami, yang kini hanya rumahku, berdiri tegak dan megah, dibentengi pagar setinggi 3 meter yang tampak baru dicat. Arjuna memarkir motornya di gang sepi. Ia menyelinap menuju gerbang utama. Ia mencoba memasukkan kode pintu lama yang selama 10 tahun ia gunakan, gagal. Ia mencoba kunci digital cadangan yang selalu ia ingat, yang ia kira tidak akan pernah Ratu ganti, gagal. Ratu tidak hanya mengganti kode. Ia telah mengganti seluruh sistem keamanan. Arjuna bergerak ke garasi, tempat ia menyembunyikan kunci fisik cadangan di bawah pot bunga tua yang selalu ada di sana. Dengan jantung berdebar kencang, ia menggali tanah pot itu. Pot bunga itu ada, tapi kunci itu hilang. Hanya ada gumpalan tanah yang lembab. Seketika, ia merasa ada hawa dingin menjalar di punggungnya. Ratu telah mengantisipasi setiap langkah kecilnya. Namun, keputusasaan mengubah pria menjadi bandit. Ia menemukan celah kecil di tembok belakang, area servis yang biasanya digunakan untuk membuang sampah. Menggunakan pelatihan fisik yang pernah ia banggakan saat muda, ia memanjat tembok setinggi itu. Tujuannya, jendela kamar Fajar di lantai 2. Sementara Arjuna berjuang melawan tembok dan rasa malu, aku, sang ratu, sedang menyelesaikan rapat penting di kantor. Aku telah memanggil tim marketing dan public relations untuk mengubah citra perusahaan. Kami tidak lagi hanya menjual produk, kami menjual kisah. Kita akan meluncurkan kampanye baru. Wijaya Group, dibangun oleh kekuatan, dipimpin oleh integritas. Kita harus menunjukkan kepada publik bahwa era lama korupsi dan perselingkuhan telah berakhir. Sekarang adalah era saya, kataku kepada tim, suaraku dipenuhi gairah kepemimpinan yang telah lama terpendam. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi keamanan rumah. Peringatan intrusi di area jendela belakang lantai 1. Aku menghentikan rapat. Mohon maaf,
Saya harus menerima panggilan penting. Aku menoleh ke Adelia, yang duduk di sampingku. Adelia segera mengaktifkan fitur video call rahasia. Di layar muncul wajah tegang kepala keamanan rumah, Bapak Rahmat. Nyonya, Tuan Arjuna ada di sini. Dia baru saja memasuki area servis. Dia tampak sangat terdesak. Saya khawatir dia akan menuju ke kamar Fajar, lapor Rahmat. Aku tersenyum tipis. Sangat terdesak? Tentu saja. Itu adalah satu-satunya peluru yang ia punya. Aku telah mengantisipasi hal ini sejak bab 4. Aku tahu Arjuna tidak peduli pada uang, ia peduli pada harga diri. Dan satu-satunya cara untuk menyakitiku lebih dalam adalah melalui Fajar. Karena itu, setelah ia pergi, aku memanggil tim keamanan profesional, mengganti seluruh sistem, dan menempatkan 2 petugas keamanan internal yang terlatih secara khusus. Aku tidak pernah meremehkan pria yang dipermalukan. Rahmat, Fajar ada di mana sekarang? Tanyaku tenang. Dia di ruang musik, Nyonya, bersama Ibu Suster. Mereka sedang mengerjakan tugas sekolah. Bagus. Jangan biarkan Fajar melihatnya. Biarkan dia bertindak, biarkan dia jatuh ke dalam jebakan. Saya akan segera pulang. Aku mematikan panggilan dan menoleh kembali ke tim marketing. Maaf atas interupsi ini. Tapi kita baru saja mendapat konfirmasi bahwa integritas perusahaan kita baru saja terancam. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mempraktikkan kampanye kita. Aku berdiri. Adelia, siapkan polisi. Tuduhan, percobaan penculikan anak dan perampokan. Saya ingin dia ditangkap di ruang keluarga, tempat ia biasa menonton TV. Sementara itu, Arjuna telah berhasil menyelinap ke dalam rumah melalui jendela kecil yang ia paksa buka. Ia berada di lorong gelap. Ia berlari, langsung menuju lantai 2, ke kamar Fajar. Fajar, ayah di sini, nak. Ayah akan menjemputmu, bisiknya, napasnya tersengal. Saat ia mencapai pintu kamar Fajar, ia melihatnya terbuka sedikit. Arjuna mendorong pintu itu dan masuk. Kamar itu kosong. Sepi. Hanya ada tempat tidur yang rapi dan buku-buku sekolah di meja. Seketika, ia merasa ada kejanggalan. Terlalu sepi. Arjuna berbalik, dan di ambang pintu, berdirilah aku. Aku sudah berganti pakaian, bukan setelan bisnis, melainkan gaun rumah yang elegan, dengan seutas kalung berlian yang ia hadiahkan padaku saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku tampak tenang, anggun, dan jauh lebih mematikan daripada saat aku di kantor. Mencari seseorang, Mas? Tanyaku, suaraku datar dan tanpa emosi. Wajah Arjuna berubah dari tekad menjadi syok total, lalu menjadi amarah yang mendidih. Kau yang melakukan ini. Kau mengambil segalanya. Aku akan mengambil Fajar. Ia berlari ke arahku, niatnya jelas, mendorongku dan mencari Fajar. Tepat sebelum ia mencapai ambang pintu, 2 pria berbadan besar muncul dari belakangku, tim keamanan. Mereka mencegat Arjuna. Beraninya kau menyentuhku, raung Arjuna, berusaha melawan. Aku melangkah maju, melewati petugas keamanan itu, dan berdiri di depannya. Mataku menatap matanya, tidak ada lagi cinta, hanya kebencian yang dingin. Aku tidak mengambil segalanya darimu, Mas. Aku hanya mengambil apa yang sejak awal menjadi milikku. Uang ayahku, perusahaan yang kubangun, dan harga diriku, kataku pelan. Fajar? Dia aman. Dia di ruang musik, mengerjakan tugas sekolah, jauh dari ayah yang mencoba menculiknya. Arjuna membeku. Penculikan? Kau tidak punya bukti. Aku ayahnya. Aku tersenyum, senyum yang sama yang kuberikan saat menata kopernya. Tentu saja aku punya bukti. Kunci cadangan yang kau sembunyikan di pot bunga? Aku sudah mengambilnya, dan menggunakannya untuk memasang kamera kecil di pot itu. Semua rencanamu untuk menyelinap dan menculik Fajar sudah kurekam, Mas. Tadi aku menontonmu memanjat tembok rumah ini. Saat itu, sirene mobil polisi terdengar dari luar. Pria yang dulunya CEO yang terhormat kini adalah seorang kriminal yang tertangkap basah di rumahnya sendiri. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Arjuna, suaranya memudar saat petugas keamanan membawanya pergi.
Aku tidak membalas. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan kehancurannya yang terakhir. Sementara Arjuna dibawa pergi, Karina, yang ditinggalkan Arjuna, mengalami nasib yang serupa. Ia berhasil mencapai butik lamanya, hanya untuk menemukan butik itu sudah dikelilingi pita pelis lain. Pihak bank, yang didorong oleh penyelidikan Hartono dan pengacara Adelia, telah menyita properti itu. Saat Karina mencoba membuka pintu dengan kuncinya, ia ditangkap oleh petugas yang menunggu di sana. Tuduhan, penipuan bank dan pemalsuan dokumen saham Wijaya Group. Karina menyadari, Arjuna tidak meninggalkannya untuk bekerja. Ia meninggalkannya untuk mengambil risiko dan menjadi pengalih perhatian. Cinta mereka, yang dibangun di atas kebohongan, telah hancur total karena ego dan uang. Malam itu, setelah memastikan Fajar tidur nyenyak, aku duduk di sofa ruang keluarga. Di atas meja, ada laporan penangkapan Arjuna dan Karina. Adelia menelepon, nadanya penuh kemenangan. Operasi selesai, Ratu. Mereka berdua dalam tahanan. Arjuna dituduh percobaan perampokan dan ancaman penculikan. Karina dituduh penipuan dan pemalsuan. Tidak ada jaminan untuk mereka. Aku menarik napas lega. Ini adalah kebebasan sejati. Anakku aman. Kekayaanku kembali. Musuhku hancur. Terima kasih, Adelia. Sekarang, aku bisa memulai hidup baru, kataku. Aku memandang sekeliling ruang keluarga, tempat aku sering duduk sendirian saat Arjuna berselingkuh dengan Karina. Sekarang, tempat ini terasa bersih. Aku mengambil ponselku, melihat foto Arjuna yang ditangkap saat berada di kantor polisi. Aku tertawa. Tawa yang tulus dan murni. Aku bahagia. Bahagia di atas penderitaan mereka yang pantas mendapatkannya. Kini, aku adalah CEO, aku adalah ibu, dan aku adalah ratu sejati, mengendalikan seluruh kerajaanku. Babak balas dendam telah berakhir. Babak konsolidasi kekuasaan telah dimulai. Sejak penangkapan Arjuna dan Karina, hidupku terasa seperti adegan yang ditarik dari film yang menegangkan menjadi drama yang anggun. Sirene mobil polisi telah lama mereda, dan yang tersisa hanyalah keheningan berkelas dari rumah mewah yang kini benar-benar milikku. Babak konsolidasi kekuasaan telah dimulai. Di kantor Wijaya Group, image publikku telah berubah total. Aku bukan lagi Nyonya Arjuna, yang pendiam dan dermawan. Aku adalah ratu, CEO yang cerdas, tegas, dan berintegritas. Tim Public Relations bekerja keras, membalikkan narasi dari skandal perselingkuhan menjadi kisah kepahlawanan seorang istri yang berjuang menyelamatkan warisan ayahnya dari tangan korup. Wawancara pertamaku setelah pengambil alihan menjadi headline di semua media bisnis. Aku duduk di kursi CEO, tanpa ekspresi, tetapi mataku memancarkan kekuatan. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dan seorang ibu. Wijaya Group didirikan di atas nilai-nilai kejujuran. Ketika integritas itu dikhianati, saya harus mengambil tindakan cepat dan tanpa kompromi, kataku dalam wawancara tersebut. Aku tidak menyebut nama Arjuna, tetapi seluruh negeri tahu siapa yang kumaksud. Keuntungan terbesar dari semua ini adalah waktu yang kubagi dengan Fajar. Tanpa drama dan kehadiran Arjuna yang manipulatif, Fajar menjadi lebih cerah dan fokus. Aku memastikan kehadiranku di setiap acara sekolahnya, setiap malam membacakan cerita sebelum tidur, dan memeluknya dengan hangat. Anakku adalah anugerah, dan aku telah membersihkan dunianya dari racun. Tepat 1 minggu setelah penangkapan, Adelia, pengacaraku, datang ke kantor membawa berita terakhir. Selamat, Ratu. Putusan cerai sudah keluar. Perceraian Anda resmi. Anda adalah seorang wanita lajang dan CEO Wijaya Group yang sah, tanpa ikatan apapun dengan Tuan Arjuna, katanya, meletakkan berkas di mejaku. Aku hanya mengambil pulpen, menandatangani dokumen penerimaan putusan dengan tenang. Tidak ada perayaan, tidak ada air mata, hanya rasa lega yang mendalam. Bagaimana dengan kasus pidana mereka? Tanyaku, mencondongkan tubuh. Arjuna dan Karina menghadapi tuntutan berat. Untuk Arjuna, percobaan perampokan, ancaman penculikan anak, dan penggelapan dana. Untuk Karina, penipuan bank, pemalsuan dokumen, dan menerima aset hasil kejahatan. Kedua kasus ini saling menguatkan.
Jaksa penuntut sangat kuat, dan Hartono bersaksi melawan mereka berdua untuk menyelamatkan diri. Tidak ada celah, Ratu. Mereka akan menghabiskan waktu yang lama di sana. Aku mengangguk. Dan status aset-aset mereka? Butik baru sudah rata dengan tanah, dan tanahnya dikembalikan ke Wijaya Group. Rumah yang dibeli atas nama Karina telah disita dan akan dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Butik lama Karina sudah menjadi milik bank, dilelang minggu depan. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada properti, tidak ada uang tunai, tidak ada teman yang mau membantu. Mereka terputus dari dunia luar. Bagus. Jangan biarkan mereka mendapatkan jaminan apapun, perintahku. Dan pastikan mereka ditempatkan di sel yang terpisah. Aku tidak ingin cinta palsu mereka memberikan mereka kekuatan. Sementara aku menandatangani kontrak multimiliar yang mengamankan masa depan Wijaya Group, Arjuna dan Karina terdampar dalam neraka mereka sendiri. Mereka ditempatkan di fasilitas tahanan yang berbeda, sebuah taktik cerdas yang diatur oleh Adelia untuk mempercepat kehancuran mental mereka. Arjuna berada di sel yang penuh sesak dan kotor, bersama narapidana kasus-kasus kekerasan. Pria yang dulu terbiasa dengan setelan sutra kini mengenakan seragam oranye yang gatal. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Hal yang paling menyiksa Arjuna adalah waktu. Setiap detik dihabiskan untuk memikirkan di mana kesalahannya, dan jawabannya selalu sama. Ratu. Ia ingat ciuman perpisahan yang kuberikan, senyum lembutku saat menata koper. Ia ingat senyumku di ambang pintu sebelum ditangkap. Itu bukan senyum cinta. Itu adalah senyum predator yang telah menyelesaikan mangsanya. Keputusasaan mengubah cintanya pada Karina menjadi kebencian. Ia menyalahkan Karina atas keserakahannya yang buta terhadap butik dan rumah, yang membuat rencana mereka menjadi terlalu mencolok. Ia merindukan Fajar, tetapi ia tahu ia tidak akan pernah bisa melihat anak itu lagi, bukan setelah ia mencoba menculiknya. Karina, di sisi lain, berada di sel wanita. Ia adalah wanita manja yang terbiasa dengan salon, spa, dan pujian. Lingkungan yang keras dan caci maki dari narapidana lain membuat ia histeris. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan wajah dua, dan wajah aslinya, seringai jahat, kesombongan, kini tenggelam dalam ketakutan. Ia hanya bisa menangis, merindukan Arjuna, bukan karena cinta, tetapi karena ia adalah satu-satunya sumber kemewahan dan keselamatan. Tetapi saat ia mendengar dari petugas sipir bahwa Arjuna menyalahkan dirinya atas kehancuran mereka, harapan terakhirnya pupus. Aku membencimu, Ratu. Aku membencimu, bisik Karina setiap malam, menggenggam selimut tipisnya yang bau. Namun, kebencian itu tidak memberinya kekuatan, hanya mempercepat kejatuhannya ke dalam kegilaan. 2 bulan berlalu. Aku benar-benar telah melupakan mereka. Kehidupanku dipenuhi dengan rapat, ekspansi bisnis, dan tawa Fajar. Aku telah merenovasi total kantor Arjuna, mengubahnya menjadi galeri seni modern yang didominasi oleh warna putih bersih dan emas, simbol kemurnian dan kekuasaan. Suatu sore, aku mengunjungi situs lelang properti. Rumah mewah yang dibeli Arjuna untuk Karina dengan uangku kini sudah terjual. Uang itu dikembalikan ke kas perusahaan. Aku menutup laptopku. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Semua harta telah disita, semua pengkhianat telah dihukum. Namun, di tengah kesempurnaan ini, aku merasakan kebebasan yang belum lengkap. Aku telah memenangkan perang, tetapi hati seorang ratu tidak boleh kosong. Aku menerima undangan makan malam dari seorang konglomerat muda dari negara tetangga, seorang pria yang cerdas, tampan, dan menghargai ambisi wanita. Pria ini telah mengagumiku dari jauh, mengagumi kekuatanku, bukan kekayaanku. Aku menatap cermin, melihat diriku yang baru, seorang wanita yang telah diuji oleh api dan ditempa menjadi baja. Aku tersenyum. Senyum itu bukan lagi topeng, melainkan ekspresi sejati dari kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah. Aku menelepon Adelia untuk meminta nasihat tentang gaun. Saya akan menerima undangan makan malam, Adelia. Kehidupan saya yang baru dimulai sekarang. Babak balas dendam sudah berakhir, kataku. Adelia tertawa dari ujung telepon. Sangat pantas, Ratu. Anda telah menghancurkan masa lalu Anda. Sekarang, saatnya membangun masa depan yang benar-benar Anda inginkan.
Arjuna dan Karina kini hanya debu di bawah telapak kakiku, dan aku, sang ratu, siap untuk melangkah maju menuju kerajaan yang lebih besar dan lebih cerah. Kehidupan telah menetapkan ritme baru, rapat dewan di pagi hari, urusan hukum yang diselesaikan Adelia, sore hari dihabiskan untuk fajar, dan malam hari untuk membaca laporan keuangan. Aku tidak lagi mencari kedamaian, karena kedamaian itu sudah kudapatkan melalui kekuasaan dan ketenangan batin. Kerajaanku aman, dan aku adalah ratu yang sibuk tetapi bahagia. Malam itu adalah kali pertama aku mengenakan gaun malam dalam suasana yang bukan acara amal atau formalitas perusahaan. Ini adalah kencan, atau lebih tepatnya, perjamuan bisnis yang diatur dengan keanggunan seorang pria yang tahu cara menghormati wanita. Pria yang mengundangku adalah Raja Dirgantara, CEO dari Dirgantara Holdings, sebuah konglomerat teknologi dan properti yang berbasis di luar negeri, dikenal karena ekspansi agresif dan integritasnya. Dia telah lama mengincar Wijaya Group untuk proyek kerjasama regional, dan ia telah mengagumi caraku mengambil alih perusahaan. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru safir, warna yang melambangkan kekayaan dan kekuatan, bukan lagi gaun beige lembut yang dulu kupakai untuk menyenangkan Arjuna. Gaun itu memeluk bentuk tubuhku, memberiku kepercayaan diri yang baru. Anda terlihat seperti ratu sejati, Nyonya, puji Adelia saat ia membantuku merapikan kalung. Adelia kini bukan hanya pengacaraku, ia adalah tangan kananku yang paling setia. Malam ini, aku hanya seorang CEO yang sedang mempertimbangkan tawaran bisnis, kataku, meskipun aku tahu itu lebih dari sekadar bisnis. Perjamuan itu diadakan di sebuah restoran puncak menara, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan. Raja Dirgantara berdiri menyambutku. Dia tinggi, mengenakan setelan gelap yang dibuat khusus, dan matanya memancarkan kecerdasan serta kekuasaan yang sejati, bukan kesombongan palsu yang kupelajari dari Arjuna. "Selamat malam, Ratu," sapanya, senyumnya tulus. Ia menggunakan gelar, Ratu, yang kini santer terdengar di kalangan pebisnis untukku. "Selamat malam, Tuan Dirgantara." "Atau haruskah saya panggil Raja?" balasku, menerima uluran tangannya. "Panggil saja Raja. Semua yang saya miliki adalah demi anak-anak saya dan demi membangun kemitraan yang kuat. Saya tidak pernah menyukai topeng, Ratu," katanya, mengantarkanku ke meja. Makan malam itu segera berubah menjadi tarian antara diplomasi dan ketertarikan. Raja membahas rencananya untuk ekspansi besar-besaran yang membutuhkan jaringan dan koneksi Wijaya Group di Asia Tenggara. Saya percaya pada integritas. Dan setelah skandal yang baru-baru ini melanda perusahaan Anda, cara Anda menangani situasi itu, tanpa goyah, tanpa kompromi, dan melindungi aset serta citra perusahaan, itu menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin yang saya cari. Anda membangun di atas kekecewaan, Ratu, dan itu kekuatan yang tak ternilai, kata Raja, menatapku lurus-lurus. Aku tersenyum. Kekecewaan adalah guru terbaik. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama, Tuan Raja. Dalam bisnis dan kehidupan, aku hanya menerima kemitraan yang didasarkan pada kejujuran mutlak. Tentu saja. Dalam hal ini, saya tidak hanya menawarkan kemitraan bisnis, Raja menyandarkan tubuhnya sedikit, nadanya berubah lebih pribadi. Saya juga menawarkan persahabatan, dan mungkin, jika Anda mengizinkan, sebuah babak baru. Saya tahu Anda seorang ibu tunggal. Saya pun demikian. Kita berdua membangun kerajaan untuk anak-anak kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pengakuan itu menyentuhku. Arjuna hanya melihat Fajar sebagai alat. Raja melihat Fajar sebagai alasan. Kami membahas visi, ambisi, dan prinsip. Raja mengerti bahwa aku akan selalu menempatkan Fajar sebagai prioritas. Kami mencapai kesepakatan dasar. Wijaya Group akan memasuki aliansi strategis dengan Dirgantara Holdings, menjadikanku kekuatan regional yang tak terhentikan. Saat Raja mengantarkanku pulang, aku merasa hati yang telah lama beku mulai mencair. Kali ini, tidak ada tergesa-gesa, tidak ada manipulasi. Hanya janji yang tulus dan kekuatan yang setara. Sementara aku menikmati kebebasan dan janji kemitraan baru, kehidupan di penjara adalah neraka yang tak berkesudahan bagi Arjuna dan Karina. Karina kini ditempatkan di sel isolasi setelah serangkaian tindakan histeris dan percobaan bunuh diri kecil. Pengacara yang ia sewa,
yang dulunya dibayar mahal oleh Arjuna, kini meninggalkannya karena tidak ada pembayaran. Di dalam sel yang dingin dan sunyi, kegilaan mulai menguasai dirinya. Ia berbicara sendiri, merobek seragam oranye yang dikenakannya. Hal yang paling menyakitkan baginya adalah cermin yang terbuat dari potongan aluminium yang buram. Wajahnya yang dulu cantik kini bengkak, matanya cekung, dan ia tidak lagi memiliki riasan mewah untuk menyembunyikan keburukannya. Ia telah kehilangan segalanya, termasuk kecantikannya, satu-satunya aset yang ia miliki di awal perkenalannya dengan Arjuna. Ia hanya mengulang kata-kata, "Aku sahabatnya, aku sahabatnya." Sebuah mantra yang kini berubah menjadi sumpah serapah yang ironis. Arjuna menderita jenis siksaan yang berbeda, kehinaan. Sebagai mantan CEO, ia kini dianggap sebagai pecundang terbesar di antara para tahanan. Setiap hari, ia dipaksa melakukan pekerjaan kasar, tangannya yang terbiasa dengan pulpen dan mouse kini penuh kapalan. Penderitaan terbesarnya adalah saat melihat TV di ruang umum tahanan. Di layar, wajahku sering muncul, berdiri di samping Raja Dirgantara, mengumumkan kerja sama besar-besaran. Lihatlah si bajingan itu. Dia mengambil segalanya dariku, dan sekarang dia mengambil posisiku di dunia, raung Arjuna dalam hati. Ia melihat senyumku. Senyum itu bukan lagi topeng, melainkan aura kekuasaan yang sesungguhnya. Ia sadar, aku tidak hanya menghukumnya. Aku mengambil kembali identitasnya, kekayaannya, dan masa depannya, lalu menggunakannya untuk menaikkan level kehidupanku sendiri. Arjuna mencoba mengajukan banding atas putusan cerai, mengklaim bahwa gugatan itu diajukan saat ia sedang menjenguk ibu yang sakit. Adelia, melalui pengadilan, hanya mengirimkan satu tanggapan dingin, "Hakim, Tuan Wijaya menipu istrinya dengan berpura-pura menjenguk ibunya." Saat itu, ia sedang berusaha menikahi wanita lain dengan uang curian dari perusahaan. Catatan telepon dan video perselingkuhan telah diserahkan. Percobaan banding ini adalah upaya berkelanjutan untuk memanipulasi hukum. Banding Arjuna ditolak mentah-mentah. Kembali ke rumahku, aku berdiri di depan jendela kamar Fajar yang sedang tidur nyenyak. Di meja, ada buket mawar putih yang dikirim Raja Dirgantara, ucapan terima kasih atas kesepakatan dasar kerja sama kami. Aku menyentuh kelopak mawar itu. Dingin, tetapi aromanya manis. Aku tahu, Raja Dirgantara adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kemitraanku dengannya akan melindungiku dari segala bentuk ancaman di masa depan, bahkan jika Arjuna dan Karina suatu hari nanti dibebaskan. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhku atau Fajar lagi. Aku mengambil ponselku, melihat berita terbaru. Hakim telah menetapkan jadwal sidang tuntutan pidana Arjuna dan Karina, dan tuntutan jaksa sangat berat. Arjuna terancam hukuman 10 tahun penjara, dan Karina 7 tahun. Aku menarik napas panjang. Kepuasan ini begitu dalam. Aku telah memenangkan segalanya. Cinta sejati dari Fajar, kekuatan sejati di dunia bisnis, dan keadilan yang dingin bagi para pengkhianat. Aku tersenyum, berbalik meninggalkan jendela. Masa lalu sudah terkunci di balik jeruji besi. Masa depanku sedang menunggu, terang benderang. Pagi sidang pertama Arjuna dan Karina adalah pagi yang cerah dan sibuk di Wijaya Group. Aku, Sang Ratu, sengaja menjadwalkan penandatanganan aliansi strategis dengan Dirgantara Holdings pada hari yang sama. Aku tidak hadir di pengadilan. Bagiku, kehadiran di sana sama saja dengan mengakui bahwa mereka masih memiliki daya tarik atau kekuasaan atas diriku. Kemenangan sejati adalah fokus pada masa depan, bukan berkubang di masa lalu. Aku berdiri di ruang konferensi pers yang mewah, didampingi oleh Raja Dirgantara. Kamera dan flash dari para jurnalis menyala-nyala, tetapi kali ini, mereka merekam kisah kesuksesan, bukan skandal. Raja, dengan sikapnya yang tenang dan karismatik, memperkenalkan aliansi itu sebagai merger kekuatan yang akan mendominasi pasar Asia. Saya melihat Wijaya Group bukan sebagai perusahaan dengan masa lalu yang bermasalah, melainkan sebagai pondasi yang kokoh, dipimpin oleh seorang CEO yang terbukti memiliki keberanian dan integritas tak tertandingi, kata Raja, menatapku dengan hormat, bukan dengan nafsu. Aku membalas tatapannya. Aku tahu, Raja adalah hadiah terindah dari karma baik yang kuraih setelah penderitaan panjang. Dia adalah pasangan yang setara, baik dalam kekuasaan maupun prinsip.
Kemitraan ini membuktikan bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga. Kami siap untuk bangkit lebih kuat, meninggalkan semua noda masa lalu di belakang, kataku, mengakhiri konferensi pers dengan senyum tipis yang penuh makna. Sementara di gedung pengadilan, beberapa kilometer jauhnya, dunia Arjuna dan Karina adalah bayangan gelap dari kemewahan yang baru saja kutinggalkan. Mereka tiba di ruang sidang dengan borgol, dikawal ketat. Arjuna tampak kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya menunjukkan kelelahan mental yang mendalam. Karina, yang selalu menolak meninggalkan make-up tebalnya, kini memiliki wajah yang bengkak dan pucat, air mata telah menghancurkan pesona terakhirnya. Hal yang paling menyiksa mereka adalah pertemuan kembali. Mereka tidak ditempatkan di kursi terdakwa yang bersebelahan, melainkan di seberang ruangan. Kebencian di antara mereka jauh lebih nyata daripada cinta yang pernah mereka klaim. Karina menatap Arjuna dengan penuh celaan, seolah berkata, "Kau yang menjanjikan segalanya, dan kau yang gagal." Arjuna membalasnya dengan tatapan jijik, menyalahkan Karina atas keserakahan yang membuat rencana mereka terlalu mudah terbaca. Ruang sidang penuh sesak. Para jurnalis yang tidak mendapatkan tempat di konferensi persku kini memadati sidang ini, ingin melihat akhir dari kisah perselingkuhan yang menghancurkan kerajaan bisnis. Adelia, yang mewakiliku sebagai saksi korban dan penuntut, tampil tanpa celah. Ia menyajikan bukti secara runut, dingin, dan mematikan. Yang mulia, terdakwa Arjuna Wijaya dan Karina, nama belakang Karina, telah secara sistematis berencana untuk menggelapkan aset perusahaan, melakukan penipuan bank, dan bahkan melanggar batas kemanusiaan dengan mencoba menculik anak di bawah umur, ujar Adelia, suaranya memenuhi ruangan. Bukti-bukti yang disajikan adalah palu godam. Video perselingkuhan dan perencanaan, video yang kumasukkan ke dalam DVD pernikahan itu diputar ulang di ruang sidang. Bukan sebagai tontonan murahan, melainkan sebagai bukti konspirasi kriminal. Koper penghancur, amplop merah marun yang berisi surat cerai dan pemecatan yang ditemukan di koper Arjuna, diserahkan sebagai bukti bahwa Arjuna meninggalkan tugasnya dan secara sengaja berbohong kepada istrinya untuk tujuan kriminal. Kesaksian Hartono, mantan Direktur Keuangan, Hartono, yang kini berstatus saksi pelapor, bersaksi melawan Arjuna. Hartono menjelaskan secara rinci bagaimana Arjuna memaksanya memindahkan dana untuk membeli rumah dan butik Karina. Debu mahar, foto-foto butik mewah yang telah rata dengan tanah disajikan. Butik ini, yang mulia, adalah mahar yang dibeli dengan uang hasil penggelapan. Butik ini dibongkar sebelum sempat digunakan, membuktikan niat jahat terdakwa untuk merayakan pernikahan mereka dengan harta curian. Saat foto puing-puing butik itu ditampilkan, Karina tidak bisa menahan tangisnya. Ia menjerit histeris, kesadaran bahwa mahar impiannya telah menjadi debu membuat ia pingsan sesaat. Sementara itu, Arjuna hanya duduk, wajahnya membeku. Ia sudah tahu hasil akhirnya. Momen penentuan tiba. Setelah semua bukti disajikan, majelis hakim menarik diri untuk musyawarah singkat. Ketegangan di ruangan itu mencekik. Saat hakim ketua kembali, ia membacakan putusan dengan suara berat yang tak terbantahkan. Menimbang semua bukti yang disajikan, dan berdasarkan kesaksian yang kredibel, serta bukti rekaman video dan dokumen, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Arjuna Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan penggelapan dana, penipuan, dan percobaan penculikan. Arjuna menutup matanya. Ia sudah tahu. Dengan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada terdakwa Arjuna Wijaya. Seluruh ruangan gempar. 10 tahun. Pria yang dulunya CEO itu kini akan menghabiskan 1 dekade hidupnya di balik jeruji besi. Lalu giliran Karina. Terdakwa Karina, nama belakang Karina, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan penipuan, pemalsuan dokumen bank, dan menerima hasil aset kriminal. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada terdakwa. Karina ambruk, tangisnya berubah menjadi raungan yang menyakitkan. 7 tahun. Masa mudanya, yang ia gunakan untuk merebut suami orang, kini akan ia habiskan di dalam penjara. Di tengah kekacauan itu, Arjuna dan Karina saling pandang. Tidak ada cinta, tidak ada penyesalan, hanya kebencian yang mendalam.
Mereka adalah dua orang yang saling menghancurkan, dan sekarang mereka harus menjalani hukuman yang sama-sama panjang dan menyakitkan. Sore harinya, aku duduk di penthouse Dirgantara Holdings, menikmati pemandangan senja bersama Raja. Penandatanganan kontrak berjalan sukses. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Adelia, 10 tahun dan 7 tahun, Ratu. Adil. Palu sudah diketuk. Mereka sudah dibawa ke lembaga pemasyarakatan. Aku membaca pesan itu, tetapi tidak ada lonjakan adrenalin yang kucari. Hanya rasa puas yang dingin. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja. Sesuatu yang penting, tanya Raja, menyodorkan segelas anggur. Hanya penutupan dari babak lama. Semua masalah hukum lama perusahaan telah selesai diselesaikan, kataku, mengambil gelas itu. Bagus, kata Raja, senyumnya meyakinkan. Masa lalu adalah milik masa lalu, Ratu. Yang penting adalah masa depan. Raja tidak bertanya detailnya, ia menghormati privasiku. Itu adalah kekuatan sejati. Kami membahas rencana kami untuk membawa Fajar dan anak Raja, seorang gadis seusia Fajar, bertemu akhir pekan ini. Kami berdua adalah pemimpin yang berkuasa, tetapi kami juga orang tua yang mencari keluarga. Aku menatap Raja, dan kemudian ke Cakrawala. Aku telah memenangkan segalanya, uang, kekuasaan, keadilan, dan kesempatan kedua untuk cinta sejati. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh rasa terima kasih kepada takdir. Dunia Arjuna dan Karina telah hancur total, terkunci di balik jeruji besi. Dan aku terbang tinggi, menatap kerajaanku yang baru, siap untuk babak yang lebih besar dan lebih bahagia. 3 tahun telah berlalu sejak palu keadilan diketuk, mengunci Arjuna dan Karina dalam kegelapan. 3 tahun juga berlalu sejak aku, sang ratu, mengambil kembali singgasana dan memulai pemerintahan yang sesungguhnya. Hidupku kini adalah simfoni kesuksesan yang diiringi oleh melodi kebahagiaan. Wijaya Group, di bawah kepemimpinan tunggalku dan aliansi strategis dengan Dirgantara Holdings, telah melipat gandakan nilai perusahaannya. Kami tidak hanya menguasai pasar lokal, kami telah menjadi kekuatan regional yang dihormati. Aku, Ratu, kini duduk di Dewan Direksi perusahaan-perusahaan besar, diundang sebagai pembicara di forum-forum bisnis internasional, semuanya karena integritas yang kupancarkan. Hubunganku dengan Raja Dirgantara telah berkembang menjadi sesuatu yang stabil, mendalam, dan sangat matang. Raja adalah pria yang memahami batas-batas, yang menghormati kekuatanku, dan mencintai Fajar seperti putranya sendiri. Kami tidak tergesa-gesa. Cinta kami dibangun di atas tumpukan berkas kerja, rapat, dan yang paling penting, di atas kehangatan saat makan malam keluarga bersama Fajar dan putri Raja, Bunga. Kami tinggal di rumahku, rumah yang kucintai, yang kini sudah direnovasi total, membersihkan semua jejak masa lalu Arjuna. Anak-anak kami bersekolah di tempat yang sama, berbagi cerita, dan tertawa. Fajar tumbuh menjadi anak yang cerdas dan percaya diri. Dia tahu mamanya adalah wanita terkuat di dunia, yang bisa mengatasi segala masalah. Aku telah memenangkan kembali masa depan anakku. Sementara di duniaku, semuanya terbuat dari kaca, baja, dan berlian, dunia Arjuna terbuat dari besi, jerami, dan penyesalan. Di lembaga pemasyarakatan, LP, pria. Arjuna telah kehilangan semua pesona dan kemegahannya. Wajahnya kurus, dihiasi janggut kasar yang tidak terawat. Pria yang dulu terbiasa menghabiskan waktu di klub elit kini harus berbagi sel sempit dengan 8 narapidana lain, di mana privasi adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Penderitaan terbesarnya bukanlah fisik, melainkan psikologis, kehinaan. Sebagai mantan CEO, ia kini hanya dikenal sebagai koruptor dan pecundang yang dicampakkan istrinya. Ia menjadi bulan-bulanan para narapidana lain, yang menertawakannya karena kehilangan segalanya hanya demi seorang wanita simpanan dan mahar yang hancur. Ia mencoba berulang kali mengajukan banding, tetapi selalu gagal karena bukti yang disajikan Adelia sangat kuat. Adelia, pengacaraku, bahkan tidak perlu menghadiri sidang bandingnya. Ia hanya mengirimkan surat jawaban ringkas yang merangkum semua kejahatan Arjuna, percobaan penculikan Fajar, penipuan, penggelapan. Setiap malam, ia memimpikan rumahnya, kantornya, dan senyum ratu yang dingin saat menata koper itu. Ia menyadari,
senyum itu adalah pertanda kematian. Arjuna kini tidak lagi mencintai Karina. Kebenciannya pada Karina sama besarnya dengan kebenciannya padaku. Ia menyalahkan Karina atas keserakahan yang membutakannya. Ia sesekali melihat berita tentangku di TV umum LP, wajahku di samping Raja Dirgantara, mengumumkan proyek multimiliar. Itu adalah siksaan terberat. Ia melihat Raja kini duduk di kursi yang ia impikan, berbagi hidup dengan ratu yang ia buang. Aku akan keluar. Aku akan membalas dendam. Raungnya di dalam hati, tetapi suara itu hanya bergema lemah, tanpa daya, di antara dinding-dinding kotor. Di lembaga pemasyarakatan, LP, wanita. Nasib Karina jauh lebih buruk. 7 tahun adalah hukuman yang terasa seumur hidup bagi wanita yang hidup dari kecantikan dan kemewahan. Karina menderita depresi berat dan kecemasan. Ia ditempatkan di unit rehabilitasi psikologis setelah beberapa kali percobaan menyakiti diri sendiri. Ia kehilangan nafsu makannya, dan tubuhnya menjadi kurus kering. Rambutnya, yang dulunya adalah mahkota kebanggaannya, kini dipotong pendek oleh petugas sipir karena alasan kebersihan. Ia tidak lagi memiliki cermin, dan ia tidak lagi memiliki keinginan untuk merias diri. Karina, yang dulunya adalah sahabat yang ramah, kini menjadi sosok yang paranoid dan histeris. Ia sering berteriak, mengklaim bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban dari kebohongan Arjuna. Saat ia mendengar dari sipir bahwa Arjuna menyalahkannya atas kehancuran mereka, ia menolak untuk berinteraksi lagi dengannya. Cinta palsu mereka telah musnah, digantikan oleh penyesalan yang pahit. Ia merindukan butiknya, bukan butik mewah yang roboh, tetapi butik kecilnya yang lama, satu-satunya tempat ia merasa memiliki sesuatu. Ia merindukan kemewahan dan pujian. Ia merindukan aku, sang ratu, tetapi bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai sosok yang ia benci karena terlalu pintar, terlalu kuat. Suatu sore, di kantorku yang kini terasa sangat tenang, Adelia membawa sebuah berkas tebal. Ini adalah pengajuan terakhir dari Arjuna Wijaya, Ratu. Permintaan pengurangan hukuman. Ia mengklaim ada penemuan bukti baru dan ingin bertemu dengan Anda untuk meminta maaf, kata Adelia, nadanya mencemooh. Aku mengambil berkas itu. Di halaman depannya, ada tanda tangan Arjuna yang tampak gemetar. Aku tidak perlu membacanya. Permintaan maaf Arjuna hanya didasarkan pada keinginan untuk keluar dari penjara. Aku membiarkan berkas itu tergeletak di mejaku selama beberapa jam. Aku menyelesaikan semua pekerjaanku, membaca laporan fajar, dan menelepon Raja untuk merencanakan liburan akhir pekan kami. Tepat sebelum aku meninggalkan kantor, aku mengambil berkas itu, dan tanpa membukanya, aku memberikannya kepada Adelia. Tolak. Tolak semua permintaan, banding, dan permohonan kunjungan dari kedua terdakwa, kataku dingin. Wijaya Group dan keluarga saya tidak memiliki urusan lagi dengan mereka. Hukuman sudah adil. Hukum telah memberikan palu akhirnya. Sangat jelas, Ratu, jawab Adelia, mengantongi berkas itu. Aku berjalan keluar kantor. Di luar, Raja sudah menunggu. Ia tersenyum, mengulurkan tangan. Siap untuk pulang, Ratu? Siap, Raja, balasku, menerima uluran tangannya. Saat kami berjalan ke mobil, aku merasa bebas sepenuhnya. Aku telah memenangkan segalanya, dan mereka telah kehilangan segalanya. Aku telah mencapai kebahagiaan sejati, sementara mereka, di balik jeruji besi, hanya bisa memimpikan kehancuran yang mereka timbulkan. Aku tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum kemenangan, tetapi senyum kedamaian abadi. 7 tahun. 7 tahun adalah waktu yang dibutuhkan bagi alam semesta untuk menyeimbangkan neraca karma secara tuntas. 7 tahun telah berlalu sejak Arjuna dan Karina dijebloskan ke penjara. 7 tahun adalah waktu yang kubutuhkan untuk mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi pondasi kerajaan yang lebih kokoh. Hidupku kini tidak lagi didorong oleh adrenalin balas dendam, tetapi oleh ketenangan kekuasaan. Aku, Ratu, kini telah resmi menjadi nyonya Raja Dirgantara, setelah pernikahan sederhana namun khidmat yang hanya dihadiri oleh keluarga inti dan rekan terdekat. Kami tidak membutuhkan pesta besar. Kami hanya membutuhkan ketulusan dan kekuatan yang setara. Fajar, anakku, kini berusia 18 tahun.
Dia baru saja diterima di universitas terbaik di luar negeri, jurusan teknik industri. Jejak ambisi yang ia warisi dariku, bukan dari ayah biologisnya. Fajar tumbuh dengan Raja sebagai figur ayah yang stabil, jujur, dan penuh kasih. Bunga, putri Raja, adalah saudara perempuannya. Kami adalah keluarga bahagia, utuh, dan terlindungi, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Wijaya Group dan Dirgantara Holdings telah menyatu menjadi Dirgantara Wijaya Nusantara, DWN, sebuah raksasa konglomerat yang namanya santer terdengar di seluruh Asia. Aku dan Raja berbagi kursi kepemimpinan, sebuah kemitraan yang didasarkan pada rasa hormat mutlak dan visi yang sejalan. Kami adalah contoh nyata dari power couple yang sesungguhnya. Aku telah memenangkan segalanya, dan yang terpenting, aku telah memenangkan kembali kedamaian batinku. Pada minggu ini, adalah hari di mana Karina dibebaskan bersyarat setelah menjalani 7 tahun hukuman penjaranya. Aku tidak perlu menghadiri sidang pembebasannya, aku tidak perlu mengirim mata-mata. Tetapi Adelia, yang kini menjadi kepala penasihat hukum DWN dan sahabatku yang tak terpisahkan, memberiku ringkasan singkat dalam perjalanan kami menuju pertemuan Dewan Direksi. Karina dibebaskan pagi ini, Ratu, lapor Adelia, tanpa menoleh, fokus pada berkas di tangannya. Bagaimana keadaannya? Tanyaku datar. Rasa penasaranku hanyalah keingintahuan sejarah, bukan emosi. Buruk. Ia keluar tanpa uang, tanpa keluarga yang menjemput. Ia mencoba menelepon beberapa temannya yang lama, tetapi semua menolak. Mereka telah melihat video itu, dan mereka tidak ingin berurusan dengan pecundang, jelas Adelia. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi dengan catatan kriminal yang tercetak tebal dan reputasi sebagai pelakor sekaligus penipu bank, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Karina, yang pernah mendambakan kemewahan, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Kecantikannya memudar di balik jeruji besi, dan ia keluar sebagai wanita paruh baya yang patah semangat. Ia mencoba mencari butik lamanya, tetapi yang ia temukan hanyalah pusat perbelanjaan baru yang telah menggantikan properti yang disita bank itu. Ia mencoba mencari Arjuna, tetapi ia tahu, ia masih memiliki 3 tahun hukuman lagi. Cinta palsu mereka telah musnah, dan yang tersisa hanyalah rasa saling menyalahkan yang membekas. Karina, ratu yang berlagak itu, kini hanyalah gelandangan yang mengais sisa-sisa kehormatannya yang hilang. Ia ditolak oleh masyarakat dan diabaikan oleh takdir. Sementara itu, Arjuna masih mendekam di dalam LP. 7 tahun telah mengubah pria ambisius itu menjadi pria yang sakit-sakitan. Ia menderita depresi dan masalah kesehatan yang parah akibat stres dan kurangnya perawatan. Ia menjalani hari-hari terakhir hukumannya dengan kebencian yang masih membara, tetapi kini ia tahu, kebenciannya tidak berdaya. Setiap kali ia melihat berita tentang Wijaya Group di televisi umum LP, nama, DWN, dan wajahku bersama Raja, ia hanya bisa menggeram. Ia tidak lagi memiliki energi untuk merencanakan balas dendam. Ia hanya ingin keluar, mati dalam damai di tempat yang jauh, jauh dari semua orang. Arjuna mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, tetapi Adelia sudah mengantisipasi hal ini. Jaksa penuntut menolak permohonan Arjuna, Ratu. Percobaan penculikan Fajar membuatnya tidak memiliki kelayakan moral untuk pembebasan bersyarat, kata Adelia. Arjuna harus menjalani hukuman penuh 10 tahunnya. Ia akan dibebaskan tanpa uang, tanpa aset, dan tanpa kehormatan. Sore itu, aku dan Raja menghadiri upacara kelulusan Fajar di sekolah menengah. Upacara itu diadakan di aula yang mewah, penuh dengan tawa dan janji masa depan. Saat Fajar menerima ijazahnya, aku menatapnya dengan air mata bahagia. Ia adalah karya terbaikku, hasil dari keputusanku untuk menyelamatkan diri dan masa depannya. Setelah upacara selesai, saat kami berjalan keluar, Raja menggenggam tanganku. Kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Ratu, bisiknya. Bukan hanya membesarkan Fajar, tetapi juga membangun kembali perusahaan ini di atas integritas yang kau miliki. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Raja. Dan aku belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang uang, tetapi tentang kemampuan untuk melindungi apa yang kita cintai, kataku, bersandar pada bahunya. Aku mengambil jeda sejenak. Pikiran tentang Arjuna dan Karina melintas, tetapi cepat menghilang,
seperti asap. Apakah kamu tidak pernah merasa bersalah? Tanya raja, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tulus. Aku tersenyum, senyum yang telah menjadi ikon kekuasaanku. Dingin, tapi jujur. Tidak, raja. Penyesalan adalah milik mereka yang berkhianat. Aku hanya seorang istri dan seorang CEO yang melindungi anak, kehormatan, dan perusahaan warisan keluarganya. Aku tidak menghukum mereka, mereka menghukum diri mereka sendiri saat mereka memutuskan untuk berbohong. Aku hanya mempercepat prosesnya, jawabku. Kekayaan, butik, rumah, cinta palsu mereka, semua itu dibangun di atas kebohongan. Dan yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh. Kini, aku berdiri di puncak kesuksesan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. Aku telah menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita yang dikhianati bukanlah korban, melainkan ratu yang sedang menunggu waktu untuk menyingkirkan pengkhianatnya. Kisah Arjuna dan Karina telah menjadi kisah peringatan di dunia bisnis dan sosial, kisah tentang kejatuhan yang tragis karena keserakahan dan pengkhianatan. Mereka telah kehilangan segalanya, termasuk satu sama lain, dan kini mereka akan hidup dalam kehinaan dan kemiskinan abadi yang mereka ciptakan. Aku memeluk Fajar dan Raja, merasakan kehangatan dan keamanan yang sesungguhnya. Aku telah berhasil. Aku telah tertawa dan bahagia di atas penderitaan mereka, penderitaan yang sangat pantas mereka terima. 12 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana sebuah koper dan sebuah kebohongan menjadi pemicu kehancuran epik. 10 tahun penuh telah berlalu sejak palu keadilan diketuk, dan kini, semua hutang telah dibayar, baik secara hukum maupun karma. Pagi itu, aku duduk di kantor pribadiku di lantai teratas gedung Dirgantara Wijaya Nusantara, DWN. Sinar matahari memantul dari perabotan baja dan kaca, menciptakan aura kekuasaan yang terasa hangat dan membahagiakan, bukan dingin dan kosong. Aku, Ratu, kini adalah Ketua Dewan Eksekutif DWN, salah satu konglomerat paling berpengaruh di Asia. Hidupku adalah kesempurnaan yang dibangun di atas integritas yang teruji. Raja Dirgantara, suamiku, adalah pasangan sejatiku. Kami adalah tim yang tak terkalahkan, di rumah dan di kantor. Fajar, anakku, telah lulus dari universitas dengan pujian dan kini sedang menyelesaikan program magisternya di luar negeri. Ia tidak pernah tahu rincian gelap masa lalu, hanya tahu bahwa ia dibesarkan oleh seorang ibu yang kuat. Pukul 11 siang. Adelia masuk ke kantorku, wajahnya tenang seperti biasa, tetapi matanya memancarkan sedikit kelegaan yang sudah lama dinanti. Ia menaruh sebuah berkas tipis di meja marmerku. Selamat, Ratu, katanya pelan. Hutang terakhir sudah lunas. Aku tahu maksudnya. Hari ini adalah hari di mana Arjuna Wijaya dibebaskan setelah menjalani hukuman penuh 10 tahunnya. Aku tidak membuka berkas itu. Aku sudah tahu isinya. Arjuna keluar dari penjara sama miskinnya seperti saat ia ditangkap. 10 tahun telah menghapus semua koneksi, kehormatan, dan aset yang pernah ia miliki. Pria yang dulunya CEO itu kini hanyalah seorang pria parubaya yang sakit-sakitan, tidak memiliki keterampilan yang relevan untuk dunia modern, dan memiliki catatan kriminal yang permanen. Ia mencoba mencari Fajar, mencoba menghubungiku. Semua usahanya sia-sia. Jaringan keamananku yang berlapis, yang diatur raja, memastikan ia tidak akan pernah bisa mendekati keluarga kami. Nomor teleponnya diblokir, alamat kami dirahasiakan, dan pengawal pribadi Fajar sangat terlatih. Arjuna kini menganggur, terpaksa menyewa kamar kos kumuh di pinggiran kota. Ia hidup dalam bayang-bayang kejayaannya yang hilang, menghabiskan hari-harinya menyesali keputusan bodohnya untuk menukarkan segalanya demi pengkhianatan yang berumur pendek. Ia tahu, Ratu telah menang secara mutlak. Sementara itu, nasib Karina tidak jauh berbeda. Setelah dibebaskan 7 tahun lalu, ia mencoba berulang kali untuk memulai hidup baru. Ia mencoba bekerja di butik kecil, tetapi ia dipecat setelah pemiliknya menyadari siapa dia, pelakor terkenal yang menipu bank dan menghancurkan salah satu CEO paling dihormati di negara ini. Karina hidup dalam kemiskinan yang memalukan. Kecantikannya telah hilang, dan jiwanya telah hancur. Ia sering mengunjungi puing-puing bekas lokasi butik maharnya, yang kini telah berubah menjadi taman kota yang indah dan penuh tawa anak-anak. Itu adalah monumen bisu bagi keserakahannya.
Ia dan Arjuna tidak pernah bertemu lagi. Kebencian di antara mereka jauh lebih kuat daripada cinta palsu yang pernah mereka miliki. Mereka adalah dua kapal karam yang berlayar ke arah yang berlawanan. Aku tersenyum tipis, mengambil berkas Arjuna, dan menyerahkannya kembali kepada Adelia. Arjuna dan Karina telah menjalani nasib yang adil. Tidak perlu ada pembaruan lagi, Adelia, kataku. Mereka adalah babak yang sudah lama kututup. Adelia mengangguk, mengerti. Berkas itu akan dikirim ke arsip, dilupakan, tidak pernah disentuh lagi. Aku bangkit, berjalan ke jendela yang menampilkan pemandangan kota di bawah. Aku melihat mobilku menunggu. Aku akan menjemput Raja untuk makan malam keluarga yang tenang. Hidupku telah berubah total. Aku telah belajar bahwa kepedihan dapat ditempa menjadi kekuatan, dan bahwa balas dendam yang paling manis bukanlah kekerasan, melainkan pembangunan ulang kehidupan yang jauh lebih baik dan bahagia di hadapan kehancuran musuh. Aku telah memenangkan segalanya, cinta sejati, keluarga utuh, kekuasaan yang sah, dan kedamaian batin. Dan mereka? Mereka hidup dalam kehinaan dan kemiskinan abadi, persis seperti yang pantas mereka dapatkan. Aku melangkah keluar dari kantor, menuju masa depanku yang cerah dan tak terbatas. Ratu telah mengamankan kerajaannya, dan ia bahagia, sangat bahagia.